Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berjumpa kembali di Halakoh Pekanan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong kolaborasi dengan Indonesia Muslim Association in Hong Kong (IMA). Insya Allah pertama kami mengucapkan dari Dompet Duafa Hong Kong mengucapkan selamat Tahun Baru Hijrah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini semua hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, Amin. segala cita-cita kebaikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. tentunya tahun sebelumnya mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita semua untuk senantiasa bisa memperbaiki diri di tahun 1448 Hijriah ini. Amin ya rabbal Amin. alamin. Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita kudu hasanah kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mencontoh pribadi Rasulullah SAW sehingga kita pantas mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini masih momentum Tahun Baru Hijrah. Insya Allah kita akan membahas tema terkait hikmah Tahun Baru Hijrah. Insya Allah bersama Ustadz kita untuk guru kita semua, Ustadz Badrus Salim. Mudah-mudahan pada malam hari ini baik yang hadir di Zoom maupun yang hadir di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, di live Facebook Dompet Duafa Hong bisa menyimak dengan baik. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar bisa langsung disampaikan melalui kolom chat ataupun kolom komen di Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Nah, insya Allah sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Syai'un wasallam. lillahi lana Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasy minasyaitonir syaithanir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Maliki مالك يوم yaumiddin. الدين. Iyyaka إياك na'budu wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. نستعين. Ihdinas اهدنا الصراط siratal المستقيم. mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم 'alaihim ghairil غير المغضوب maghdubi 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين. waladdallin. Amin. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Ustaz Badrus Salim, insya Allah langsung saja kepada Ustaz Badrus Salim, waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Fadhal masykuran Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala sirathil mustaqim. Siratil anbiya'i wal mursalin. Siratil awliya'i was salihin. Siratil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa afdalil makhluqati fil alamin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Al-Ustadz Al-Hajj Fajar Sofari Nugraha,
yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Asatidz wal Asatidzah dari Dompet Duafa dan juga kepengurusan IMAH Indonesian Muslim Association of Hong Kong, Abang Adi ini yang sedang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang biasanya nge-host sekarang Ustadzuna guru kita Ustadz Haji Fajar Sofari Nugraha. Sahabat Dompet Duafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dengan senantiasa mempersembahkan baik itu persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan melimpahkan nikmat kepada kita sekalian yang tiada terhingga, yang seandainya kita menghitung-hitung daripada kenikmatan yang telah Allah limpahkan, kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Yang salah satunya adalah kita masih diberikan hidup dan kehidupan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat PMI yang telah berpulang ke rahmatullah setiap minggu, sepertinya sahabat-sahabat kita satu persatu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namun kita sekalian masih diberikan hidup, alhamdulillah. Di samping masih diberikan karunia hidup, kita masih diberikan karunia kesehatan. Baik itu kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan masih tetapnya iman dan Islam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat itu kita masih diberikan kekuatan lahir batin untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan, baik itu beribadah kepada Allah maupun ibadah sosial lainnya. Dalam hal ini sekarang adalah masih diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka, wajhan bil wujuh, ya, musafahah, ya, dari jauh, ya. Alhamdulillah, meskipun apa namanya beberapa masih belum dapat join dalam Zoomia, namun tidak mengurangi kesemangatan kita untuk tetap istiqomah dalam bermajelis, khususnya adalah majelis pekanan yang diinisiasi oleh IMAH dan juga Dompet Duafa, yang merupakan kolaborasi yang sangat apik dan mudah-mudahan senantiasa menebar keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh, Mr. Aditya Sesa Al-Haji, Masya Allah. Masya Allah, mereka telah diberikan karunia Allah dapat menyempurnakan rukun Islamnya, sehingga haji ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, dan kita berharap berdoa semoga Allahumma balighna nazuru Masjidil Haram wa Masjid Nabawi, ya, untuk melaksanakan haji dan umroh. Semoga mereka yang tahun ini diberikan karunia dapat haji menjadi haji yang mabrur yang laisa lahul jaza ilal jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan, limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Umat yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan kajian bersama dengan tema, ya, hikmah tahun baru Hijriah. Itu tema yang diusung oleh Ustadz Abang Adi, ya. Katanya agak lebih luas nanti kajiannya tuh. Temanya itu nanti kajiannya, ya monggo katanya Ustadz, ya. Karena berkaitan dengan tahun, tentunya ya mari kita mengulas balik bahwasanya kita mempunyai
tahun Hijriah. Setidaknya hafal dulu lah. Sahabat-sahabat dompet duafa di mana saja berada, mari kita mengingat kembali bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Kalau dalam pondok pesantren modern dulu sudah diajarkan ya, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir. Ada Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya paling tidak ya hafal bulannya lah. Kalau tanggal memang apa namanya tidak semua hafal, apalagi di Hongkong ini tidak tertulis apa tanggal kalender hijriahnya. Nah, ya. Karena ini adalah apa namanya tahun kita. Setidaknya ya kita rayakan meskipun dengan datangnya tahun yang baru ya setidaknya pada dasarnya adalah berkurangnya umur kita dalam setahun ini. Ya. Di antara hikmah dengan adanya apa namanya pengulangan tahun-tahun yang diulang dan diperingati, salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kepada kita, ya, yang di samping kita bersyukur kepada Allah, hikmahnya menjadi orang yang bersyukur karena ditakdirkan dapat menangi dalam bahasa Jawa. Menangi itu apa ya? Dapat ya, menangi tahun baru Hijriah 1448. Ini merupakan kesyukuran, ya, merupakan hal yang harus disyukuri, ya, karena kita ditakdirkan untuk dapat menghadapi tahun yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sekaligus hikmah berikutnya adalah apa? Menjadi apa namanya ya, muhasabah bagi kita sekalian. Ternyata dari sisi usia, dalam bahasa klausul kontrak itu kita sudah berkurang 1 tahun. Maka ya pentingnya mengingat hari kelahiran, ada ulang tahun dan seterusnya, itu bagi saya momentum untuk muhasabah, momentum untuk bersyukur sekalipun sekaligus bermuhasabah bagi kita sekalian. Apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan sebelum berlanjut, alangkah baiknya kita flashback, membuka lembaran kitab-kitab sejarah yang terdahulu berkaitan dengan peristiwa hijrah. Karena tahun baru Hijriah tidak lepas daripada hijrah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagaimana Ustadz Muhaimin sampaikan pada khutbah tadi, ketika sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin menjabat sebagai seorang khalifah, ketika berkirim surat ke Mesir atau kemana kalau saya lupa, di mana tidak tertanggal karena memang belum ada apa namanya penanggalan yang digunakan secara formal, secara resmi pada kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada waktu itu. Sehingga jawabannya kepada apa tadi sampaikan Ustaz Fajar ya, ketika beliau menyampaikan ya kepada Amirul Mukminin ya, dengan surat yang tertanggal balasannya. Nah, sehingga kemudian menjadikan inspirasi bagi sahabat Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Kalau tidak salah, bermusyawarah. Yang dalam musyawarah itu ada beberapa masukan, usulan berkaitan dengan wacana untuk menjadikan penanggalan Islam pada waktu itu. Berbagai usulan dan masukan, termasuk menggunakan hari kelahiran Nabi dan lain sebagainya. Namun kemudian diputuskan adalah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka lembaran sejarah tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
di mana dilatar belakangi dengan satu peristiwa yang sangat krusial bahasanya dalam bahasa sekarang mungkin. Di mana setelah kaum musyrikin mengetahui perkembangan umat Islam, perkembangan sahabat-sahabat Nabi, baik itu di Mekah maupun di Medina, khususnya adalah di Medina, ya, yang diawali dengan adanya beberapa orang yang datang kepada Nabi, ya, pada fisanati tsaditsata asyrata minan nubuwah, ya. Jadi pada tahun ke-13 Hijri, kita 13 kenabian, artinya 13 tahun Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul, ya, itu wafada ala Rasul salasatun wa sab'una rajulan. Ada 73 orang laki-laki wa mra'atani min Arabil Madinah, dan 2 orang wanita dari kalangan Arab Madinah yang berbaiat kemudian masuk Islam, dan itu diantara orang-orang yang menyebarkan Islam di Madinah. Nah, ya, ketika kembali ke Madinah, mereka kemudian fantasharul Islam fiha aktsara minal marratil ula. Ya, yang lebih banyak daripada orang Madinah yang datang ke Mekah pada tahun ke-12 kenabian, di mana ada 12 orang orang Arab Madinah yang berkumpul, yang sowan kepada Nabi dan kemudian masuk Islam, kemudian menyampaikan kepada masyarakat Madinah. Tahun berikutnya 73 dan 2 orang wanita. Dan kemudian diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa pengikut Nabi itu semakin bertambah. Nah, walamma ra'at Quraisyun anna ar-rasula sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu. Ini saya menukil kitab khulasahnya, ringkasannya, the summary, kitab Nurul Yakin, ya. Di mana ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi mempunyai banyak sahabat, mempunyai banyak penolong, mempunyai banyak pengikut, nah kemudian kafir Quraisy berkumpul, ya, bermusyawarah di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah, kalau tidak salah ingat saya. Darun Nadwah, di mana pemuka-pemuka kafir Quraisy berkumpul. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan mungkin abu-abu yang lainnya. Berkumpul untuk apa? Untuk membahas bagaimana cara menghentikan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada yang usul agar supaya dipenjara. Kalau dipenjara, tetap mereka, para sahabatnya, keluarganya, atau siapapun pengikutnya dapat membebaskannya. Ada yang diusulkan kemudian diusir. Ya. Kalaupun diusir, nanti akan kembali karena pengikutnya begitu banyak. Lah, sehingga kemudian ada seorang yang bernama faqala lahum Abu Jahal. Ya. Maka Abu Jahal berkata, yang intinya aku mempunyai satu rokyun, itu ide. Nah, bahasa mudahnya bagaimana kalau kita bunuh? Mencekam sekali. Lalu para peserta musyawirin, ya, orang-orang yang bermusyawarah pada waktu itu, ya, para pemuka kafir Quraisy, kalau dibunuh tentu para sahabatnya, keluarganya akan menuntut balas. Lalu bagaimana agar supaya mereka tidak menuntut balas? Maka kemudian ide itu, kalau dalam saya membaca buku, ya, buku catatan, kalau tidak salah buku itu ada catatan yang terlupakan terjemah daripada ke kitab Menteri Agamanya Mesir, kalau tidak salah, di rumah itu ada iblis yang menyerupai, ada iblis dari Najd menyerupai, mengikuti musyawarah itu dengan menjelma sebagai seorang berasal dari Najd. Itu dalam terjemahnya, kalau tidak salah, bukunya ada di rumah. Nah, kembali kepada usulan Abu Jahal, di mana satu-satunya cara untuk menghentikan dakwah Nabi adalah dibunuh.
Karena Nabi sangat membahayakan, salah satunya adalah menjadikan komoditas pembuatan patung itu menjadi terganggu secara ekonomi, finansial mereka terganggu karena Nabi mengajak kepada masyarakat jahiliyah untuk menyembah Allah yang tadinya menyembah patung. Ada sekitar 300 sekian yang berada di sekitar Ka'bah. Maka orang-orang yang datang untuk melakukan peribadatan menyembah berhala, yang haji, ya, tawaf di situ, ada pedagang-pedagang patung-patung, ya, kalau tidak salah dalam keterangan buku, sehingga kemudian ini terancam. Kalau mereka masuk Islam, menyembah Allah, lalu siapa yang akan membeli patung-patung yang tadinya bisa dijadikan souvenir ataupun sesembahan di rumah mereka masing-masing? Satu. Yang kedua juga membahayakan dari sisi status sosial, di mana status sosial pada waktu itu diukur dengan seberapa banyak harta bendanya, ontanya, dan juga budaknya. Sementara Islam mengajarkan persamaan hak, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Semua di hadapan Allah sama kecuali takwanya. Semakin bertakwa, itu adalah semakin mulia. Maka para budak, ya, itu banyak yang masuk Islam, termasuk sahabat Bilal, ya. Maka kekeh ketika harus mengalami siksaan, penderitaan yang luar biasa, seperti Sumayyah, Ammar bin Yasir, masya Allah, dulu luar biasa. Tapi tetap agar supaya bersabar dan bersabar. Nah, maka ini membahayakan status sosial mereka. Ditambah lagi pengikut yang di Madinah semakin banyak. Maka kemudian bagaimana kalau mereka menuntut balas? Kembali kepada rapat Darun Nadwa, sahabat PMI yang dirahmati Allah, sahabat Dompet Wa'afa yang dirahmati Allah, dan seluruh yang mengikuti kajian Zoom pekanan malam hari ini. Ya, mari kita bersama-sama mengingat kembali, ya, memflashback tentang peristiwa hijrah, sebelum peristiwa hijrah. Kemudian ada satu usulan, maka setiap kabilah agar supaya mengirimkan, ya, wattafaqu ala ayyakhudhu min kulli qabilatin syabban. Mereka bersepakat agar setiap kabilah itu mengirimkan pemuda terbaiknya yang pandai menghunus pedang. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika terjadi pembunuhan terhadap Nabi, yang membunuh bukan satu orang, tapi perwakilan daripada kabilah-kabilah yang hadir pada waktu itu. Sehingga ketika dituntut balas, kami, dan kami semua. Ya, inilah kesempatan mereka. Akhirnya deal, wa yajtami'u amama darihi, yang mereka semua berkumpul di hadapan rumahnya. Fa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin. Ya, apabila nanti Nabi keluar dari rumah kemudian dipukul, dibunuh, dan setiap orang harus turut serta andil di dalam memukul Nabi, di dalam membunuh Nabi. Sehingga ketika nanti meninggal, bagi mereka setelah Nabi wafat, maka seluruh kabilah bertanggung jawab dalam pembunuhan itu, sehingga tidak ada lagi yang bisa untuk menuntut balas. Ya. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, ringkas ceritanya, ringkas sejarahnya adalah kemudian ketika ring 1 sudah standby, kemudian ring 2 dan seterusnya, secara hitungan bahasa kita adalah secara tata lahir itu sudah tidak akan selamat Nabi, karena mereka telah mengepung dan siaga untuk membunuh Nabi. Walakinnallaha a'laman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah memberitahu kepada Nabi
Karena Allah adalah zat yang maha mengatur. Bima ittafaqat alaihi Quraisyun. Dengan kesepakatan kafir Quraisy kepada Nabi, wa amarahu bil hijrah ilal Madinah. Dan kemudian setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Itulah diantara asal mulanya. Dan pada malam hari itu kalau kita dramatisir sungguh sangat mencekam. Bagaimana tidak mencekam? Para pemuda kafir Quraisy telah siap menghunus pedang untuk membunuh Nabi. Di malam yang sudah ditentukan. Namun Allah memberitahu. Dan ada keterangan di bawah ini kemudian Nabi apa? Ya, wa huwa yaqra'u. Ya. Nabi membaca surat Yasin, ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Dan kami jadikan waja'alna dan kami jadikan mimbaini adihim di hadapan mereka saddan penghalang penutup wa min khulfihim saddan, ya, begitu pula di belakang mereka ada penutup. Artinya walaupun mereka dapat melihat pada waktu itu, tetapi ketika Nabi keluar tidak dapat terlihat. Karena ada Allah menutup mereka. Fahum la yubsirun. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka ya, Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, dalam keterangan tafsir Yasin itu Nabi tidak serta-merta membaca ayat saja. Tetapi dalam bahasa kita di masyarakat itu anasranane ya bahasanya. Ada sarananya. Apa itu? Wa akhadha qabdatan minat turab. Nabi mengambil segenggam debu, ya. Tsumma nasyaru ala wujuhihim. Kemudian debu itu kemudian disaburakan, ditaburkan kepada mereka sehingga mereka kemudian tertidur mungkin. Bisa tertidur, terlelap, ataupun tidak dapat melihat intinya. Nah, sehingga Nabi keluar dengan selamat. Nah, sementara pada waktu itu ini sahabat Ali, sepupunya, ditugasi oleh Nabi untuk tidur di ranjangnya, di selimutnya. Sehingga terlihat dari luar, sahabat Ali yang berada di dalamnya itu dikira adalah Nabi. Sehingga ketika Nabi dengan selamat keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, mereka tidak tahu bahwa yang di dalam selimut itu adalah Sayyidina Ali. Maka kemudian setelah memasuki rumah, kemudian siap untuk menghunus pedang, namun ternyata sahabat Ali yang ada di situ. Maka mereka kemudian mengejar. Ya. Kemudian karena tidak ditemukan, maka ada sayembara. Sahabat dompet du'afa Hongkong yang dirahmati Allah. Maka kemudian menjadi gempar. Suasana kota Mekah itu begitu mencekam. Karena mereka semua tahu bahwa orang yang paling mulia di kota Mekah pada waktu itu, ya, di mana semua orang mengakui ya, tentang kebaikannya, kejujurannya, dan budi pekerti yang terbukti dan teruji, yang sangat masyhur dengan kebaikannya. Sungguh sangat mencekam pada waktu itu, direncanakan untuk dibunuh. Maka dibuatlah sayembara, kalau tidak salah. Barang siapa yang dapat mendapatkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup ataupun mati, maka hadiahnya adalah 100 ekor unta. Maka semua orang mencari. Dan Nabi, karena Nabi kita adalah basyarun, walaupun lakal basyar. Bagaimanapun Nabi kita adalah Nabi yang dipersiapkan untuk manusia. Maka Nabi melakukan satu usaha sebagaimana usaha manusia biasa. Maksudnya begini,
Kalau Allah akan menyelamatkan Nabi sangat mudah. Tanpa harus sembunyi, tanpa harus melakukan apa-apa, itu sangat mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Nabi. Tapi karena nabinya adalah manusia, ada istilah Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seorang manusia, ya, tapi tidak sebagaimana manusia biasa. Itu kalau sholawatan di rumah itu selalu dibacakan itu. Nabi adalah seorang basar manusia, tetapi ia tidak seperti manusia biasa. Tapi bagaimanapun dia manusia, maka mengajarkan kepada kita Nabi untuk berikhtiar kepada Allah untuk mencari selamat karena suasana yang begitu mencekam, ya, sedang dikejar, dicari, disayembarakan, nyawanya sangat terancam. Maka kemudian salah satu ikhtiarnya adalah bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Nah, dari sini yang kita akan ambil hikmahnya nanti. Dari sinilah kemudian ada peran serta aktif dari beberapa sahabatnya yang ini yang bisa ambil pelajarannya, ambil hikmahnya nanti. Siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang sahabat setia yang menemani. Bagaimana tidak, sosok Nabi pada waktu itu terancam nyawanya. Tentu sahabat Abu Bakar pun terancam ketika berdua, tetapi tidak. Siap, wahai Rasulullah, siap untuk menemani. Nah, karena kondisi genting masih berada di Gua Thur. Di situ ada peran seorang yang sangat mulia, seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar inilah yang kemudian berinisiatif untuk memberikan makanan untuk Nabi dan ayahandanya. Karena bagaimanapun seorang Nabi adalah manusia yang membutuhkan makan dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan juga kehidupannya. Maka tentu butuh makan. Ada peran seorang Asma binti Abu Bakar, yaitu putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang memberikan makanan. Kemudian ada peran seorang yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang kemudian mempunyai peran mencari tahu, mencari berita di lingkungan Mekah. Kemudian berita ini kemudian disampaikan. Mungkin dalam bahasa mudahnya, wahai Nabi, wahai ayah, tetaplah berada di Gua Thur, karena masyarakat kafir Quraisy sedang memburu Anda, maka tetaplah berada di sini. Lalu ya, ada satu settingan yang sangat apik, ya, yaitu karena telah diketahui bahwasanya Abu Bakar dan keluarganya Abu Bakar itu di antara keluarga yang dekat dengan Rasulullah. Tentunya orang-orang akan melihat, akan mencari tahu kemana orang yang berada di rumah sahabat Abu Bakar. Maka ketika Asma dan juga Abdullah bin Abu Bakar pergi menuju Gua Thur, kalau berjalan biasa, tentu tapak kaki dari rumahnya menuju Gua Thur ini akan terdeteksi. Maka kalau tidak salah ada peran seorang yang bernama Amir bin Fuhairah, seorang penggembala kambing, yang ditugasi untuk menghilangkan jejak-jejak tapak kaki daripada Asma dan Abdullah bin Abu Bakar dengan membawa kambing-kambingnya menuju dekat dengan gua untuk digembalakan. Sehingga dengan demikian tapak-tapak kakinya tidak terlihat. Dan kambing itu kemudian diperah susunya dan kemudian diminum. Mungkin dari sinilah tahun baru hijrah itu ada yang mentradisikan minum susu kambing. Bisa jadi terinspirasi dari itu, ya, Nabi minum susu kambing yang diperahkan dari kambing itu. Nah, kemudian di samping itu ada peran seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid, kalau tidak salah, ya. Abdullah bin Uraiqid, namanya Abdullah bin Uraiqid, non muslim pada waktu itu. Dia bukan orang Islam.
Tetapi orang profesional yang mempunyai kemampuan dan yang mempunyai pengetahuan jalan-jalan tikus, jalan-jalan yang bukan konvensional yang dilewati oleh orang-orang perjalanan dari Mekah Madinah. Kalau jalan konvensional, jalan yang normal, semua orang tahu. Karena kondisi Nabi sedang krusial karena sedang diburu, maka Nabi men-setting berupaya untuk mencari selamat dengan membawa seorang Abdullah bin Uraiqit yang mempunyai pengetahuan jalan-jalan lain, jalan-jalan tikus ataupun jalan yang bisa dilewati yang aman daripada kejaran daripada kafir Quraisy. Nah, dari sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran setidaknya dari peristiwa ini. Ya. Yang kalau tadi yang pertama di antara hikmahnya saya setelah menyampaikan di pembuka sebagai tanda syukur ya bahwasanya kita sekalian diberikan umur panjang sampai dapat menangi di tahun baru Hijrah kali ini. Kemudian menjadikan introspeksi terhadap diri kita sekalian bahwasanya selama setahun yang lalu apa yang telah kita lakukan. Introspeksi bahwasanya umur kita telah berkurang 1 tahun setelah melalui tahun ini. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting pelajaran daripada peristiwa hijrah yang akan saya sampaikan ini adalah kolaborasi di antara sahabat sahabat Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar, kemudian ada Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah bin Uraiqit ini. Ini bagaimana disetting dengan baik. Ya. Kalaupun tidak disetting, ada peran-peran yang secara automatically, yang secara otomatis kemudian tergerak untuk melakukan. Tapi maksudnya pentingnya kebersamaan di dalam satu misi perjuangan. Misalkan di dompet du'afa dan seterusnya. Perlunya ada sinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana sosok sentral Nabi Muhammad SAW yang akan berdakwah ini tetap melakukan satu upaya usaha sebagaimana manusia yang lain di dalam melakukan pengupayaan karena terancam nyawanya tentu melakukan upaya yaitu bersembunyi dan seterusnya. Karena ada istilah wujudul qadar ba'dal ikhtiyar. Adanya takdir itu setelah berupaya. Ya. Kemudian di situ juga ada satu peristiwa di mana sahabat Abu Bakar sangat takut, sangat khawatir. Karena kafir Quraisy itu telah berada dekat di sekitar Gua Thur. Dan seandainya kalau tidak salah melongok sedikit akan mengetahui. Tapi qadarullah memang mereka tidak diperlihatkan oleh Allah sehingga tidak dapat melihat. Ya. Kemudian Nabi menenangkan la tahzan. Janganlah bersedih. Selama bersama Allah jangan bersedih. Ya. Nah, ini saya pernah diingatkan Ustadz Haji Fajar ketika di Timur Leste. Ketika berdakwah di sana terjadi satu konflik, ada kontak senjata di Bakau. Ya. Nah, kemudian yang berada di Dili pada waktu itu para ustadz berdiskusi agar supaya jangan keluar dulu Ustadz. Nanti Ustadz tinggal kepalanya doang itu. Pernah saya disebutkan sampai jangan keluar nanti tinggal kepalanya doang atau tinggal namanya saja. Diingatkan oleh seorang bernama Roshid. Roshid itu namanya dulu ada The Jesus yang dikader ya, tapi kemudian mendapat hidayah Allah. Mengatakan begini, Ustadz, kalau sudah Allah jangan takut. Wah, tergetar hati kita semua para asatid. Orang yang baru masuk Islam, kalau sudah Allah, jangan takut. Oh, Masya Allah, itu tergetar hati. Kemudian kita tetap berdakwah. Walaupun tetap mengikuti arahan daripada kedutaan besar agar supaya tetap berada di masjid. Ustaz, ini ada telepon dari KBRI agar supaya tetap berada di dalam masjid karena ini ada jam malam pada waktu itu tahun 2015. Masya Allah. Artinya tetap
kita pegangan kepada Allah itu jangan sampai pudar. Ya, usaha yang maksimal pokoknya wujudul qadar ba'dal ikhtiar. Kurang 1 detik jangan sampai kita ada putus harapan sebelum tiba saatnya. Ini harus keyakinan, harus kokoh, harus kuat. Jangan sampai sebelum last minute. Kalau sudah ternyata deal tiba saatnya baru kemudian ya inilah takdir. Kembali kepada perlunya kolaborasi, berkontribusi bersama. Ya, bagaimana ada peran Asma? Walaupun dia seksi konsumsi, jangan bukan berarti orang yang mempunyai peran di belakang sebagai tukang dapur, juru masak dan seterusnya tidak penting. Itu bagian dari penting, misalkan dalam satu hajat dan seterusnya. Ya, ketika dompet duafa, tim kemanusiaan dompet duafa di Palu pada waktu itu, bagaimana kemudian ada tim DMC, Disaster Management Center, yang bertugas untuk evakuasi. Kemudian dompet duafa menerjunkan tim dokternya untuk dokter fisik, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian menerjunkan juga kaitannya dengan psikologi first aid. Ya. Tapi bagaimanapun mereka ketika capek akan haus, kemudian ada masanya jam makan siang tentu akan lapar. Maka kemudian terjunkan tim Darling, dapur keliling. Karena semua perlu kolaborasi, perlu kebersamaan. Ya. Karena tanpa suplai daripada makanan pun orang-orang pada waktu itu tentu akan kelaparan dan semuanya sudah. Nah, kita harus ada tim bagaimana mengingatkan kepada Allah. Kemudian buatlah masjid dari terpal. Kemudian di sana saya bertugas bersama Ustaz Fajar. Ya azan, mengumandangkan azan agar supaya mengingatkan kepada Allah dan kemudian mengajak untuk tetap beribadah kepada Allah. 1, 2, 3, maka kemudian ada yang datang dan kemudian kembali mengingat kepada Allah. Yang pada waktu itu, Masya Allah, banyak orang yang kemudian seperti sangat orang mengatakan trauma, walaupun kata-kata trauma katanya itu bukan trauma ya. Tetapi begitu tidak bisa sampaikan dengan kata-kata. Bayangkan rumah hancur, kemudian perniagaan juga hancur karena apa? Polisinya terkena bencana, ustadznya terkena bencana, pedagangnya terkena bencana, pejabatnya terkena bencana, rumah hancur, ada gempa bumi, ada likuifaksi, ada tsunami, Masya Allah. Luar biasa. Tapi dengan kolaborasi bersama, ini kemudian dapat setidaknya menyelesaikan persoalan. Dan di antara hikmah tahun baru hijrah bagaimana kaitannya dengan hidup bersama, bergerak bersama dalam satu misi, tentu perlu kebersamaan antara satu sama lain. Karena dan harus dilakukan dengan strategi bahasanya persiapan yang baik. Karena ada istilah al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidhamin. Satu urusan kebaikan yang tidak direncanakan dengan baik bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terencanakan. Sebagaimana perencanaan kafir Quraisy pada waktu itu direncanakan sedemikian rupa. Namun Allah tentunya yang maha men-setting sehingga kemudian disetting oleh Nabi dengan bergerak bersama-sama dalam misi dakwah antara sahabat Abu Bakar yang bertugas untuk menemani beliau. Kemudian Asma binti Abu Bakar yang menyuplai makanan. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas untuk menyampaikan berita kondisi pada waktu itu. Kemudian ada yang bertugas walaupun sedikit itu. Ya, ada yang bertugas untuk menghilangkan jejak tapak-tapak kaki. Maka saya sampaikan ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Ya, mala yatimul wajib. Ya. Sesuatu yang sesuatu ya, yang sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Contohnya itu tadi.
misi besarnya adalah membantu bencana pada waktu itu, ya. Tapi misi membantu orang-orang yang penyintas pada waktu itu tidak akan bisa sempurna kecuali di situ ada tukang yang menyuplai makanan, yang menyediakan makanan dan minuman dan seterusnya. Walaupun hanya menyediakan teh, kopi dan seterusnya, tapi misi besar ini tidak bisa sempurna dengan ini, maka ini menjadi wajib. Artinya ketika misi itu berhasil, ya, itu tidak lepas daripada peran-peran orang yang mempunyai kontribusi, walaupun kontribusinya hanya sedikit tetapi sangat krusial. Artinya semua itu mempunyai jasa, semua itu mempunyai peran serta yang tidak kalah pentingnya di dalam satu misi kebersamaan. Itu diantara hikmah daripada tahun baru Hijriah. Maka mari bersama-sama kepada sahabat volunteer, terutama baik itu yang dakwah, baik itu yang fundraising, baik itu kemudian yang di Migrant Institute, ataupun bagian masak dan seterusnya. Panjenengan semua mempunyai peran serta yang sangat krusial dan penting. Tidak ada yang berperan tidak penting, semuanya penting. Artinya kalaupun hajat ini tercapai, tentu tidak lepas daripada peran serta. Pahala-pahala mengalir juga kepada panjenengan-panjenengan semua. Jangan berkecil hati ketika ada yang di majelis pengajian hanya tukang membawa koper yang di situ adalah isinya kelasa, tikar-tikar. Walaupun hanya menggelar tikar, mempersiapkan. Ada yang satu hanya tukang cuci piring dan seterusnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai peran besar, peran yang sangat besar. Bahkan kemudian dikatakan, man at'ama musliman bi nafsin kataballahu alfa alfi hasanatin. Barang siapa yang memberikan makanan, maka Allah akan mencatat beribu-ribu pahala kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah menghapus beribu-ribu kesalahan orang yang memberikan makanan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Artinya semuanya itu tidaklah sia-sia selama tentunya dilakukan dengan ikhlas, karena innamal a'malu binniyat. Maka di penghujung yang saya sampaikan berkaitan dengan tahun baru Hijriah, ya, saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat Dopen Tungafa dan semua saja, agar supaya mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini masih diberikan hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua, mari kita mengingat evaluasi diri bersama-sama, muhasabah, bahwasanya kontrak hidup kita tentunya sudah berkurang selama 1 tahun. Mari kita muhasabah apa yang telah lalu, apa yang kita lakukan. Mungkin yang belum baik, mari kita perbaiki ke depan. Dan penuh harapan. Di samping itu penuh bagaimana Nabi harapannya, yakni dengan di Madinah itu akan dapat berdakwah dengan baik. Dengan satu harapan yang baru. Ya, harapan yang baru. Maka azamlah dari sekarang. Kita berazam untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Sehingga dengan berniat, mudah-mudahan akan menjadi dream come true. Ataupun setidaknya dengan berniat, kalaupun tidak dapat dilakukan, semoga sudah tercatat menjadi amalan kebajikan. Karena saya membaca di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, yakni kitab syarah daripada Al-Arba'in Nawawi. Pada hadis pertama yang menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal perbuatan itu sah atau tidaknya satu amalan, satu ibadah itu tergantung kepada niat. Ya. Dan dalam keterangan akhir itu disebutkan dengan hikayah. Satu cerita, ya, cerita yang akan terjadi tapi pada waktu kelak nanti, ya.
yu'ta bil abdi, ya, didatangkan kepada seorang hamba yang mengambil apa, ya khudu, yang mengambil catatan kitabnya dari tangan kanannya, wa ya'khudhu biyaminihi, dan hamba ini mengambil catatan kitabnya dengan tangan kanan. Tapi yang aneh, fawajada fihi hajjan wa jihadan. Satu lagi apa ya? Hajjan wa jihadan wa shadaqatan. Wa ma fa'alaha. Tetapi herannya hamba ini dalam keterangan kitab itu, ia mendapati catatan amalan haji yang belum pernah ia lakukan. Ia mendapatkan catatan ibadah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mempunyai kontribusi di dalam perjuangan di jalan Allah. Dan mendapati sedekah, mungkin sedekah yang begitu banyak yang ia belum pernah lakukan. Kemudian menyampaikan kepada Tuhannya, ya Rabbi, laisa hadza kitabi. Wahai Tuhanku, ini bukan catatan amalku. Karena aku belum pernah melakukan haji. Aku belum pernah berjihad. Aku belum pernah sedekah sebanyak ini. Kemudian Allah berfirman kepadanya, hadza kitabuka. Ini catatan kitabmu. Araftu aishta tawilan. Aku tahu dulu engkau hidup lama di dunia. Ya. Kemudian wa anta taqul in kana li malun hajjajtu bihi, in kana li malun tasaddaqtu bihi. Kalau tidak salah redaksi nanti dibetulkan Ustaz Fajar. Seandainya, karena dulu engkau ketika hidup di dunia engkau mengatakan, seandainya aku mempunyai uang cukup, aku ingin berhaji dengan uang itu. Seandainya aku mempunyai harta, mempunyai uang, aku akan bersedekah dengan uang itu. Wa araftu min sidqi niyatika, dan aku mengetahui niat baikmu, ketulusan niatmu, ya, kesungguhan niatmu. Maka kemudian aku memberikan pahala sebagaimana melakukan. Nah, artinya dengan niatan baik itu bisa jadi kemudian Allah memberikan pahala sebagaimana pahala ia melakukannya. Karena dia telah berazam, telah berniat, telah dalam hati terlintas, terdetik untuk melaksanakan kebajikan dengan kesungguhan. Namun karena ditakdirkan tidak mampu. Nah ini kemudian diberikan pahalanya seperti itu. Maka berazamlah, setidaknya semoga dengan berniat, dengan berazam untuk melakukan kebajikan, mudah-mudahan Allah kemudian nyatakan sehingga kita dapat melakukan. Kalaupun belum, semoga telah tertulis di dalam catatan kebaikannya bahwasanya ia telah berniat sehingga kemudian diberikan pahala sebagaimana pahala melaksanakan. Selamat tahun baru Hijriah 1448. Saya Batur Salim, wallahu a'lam bishawab. Atas segala kekurangan mohon maaf, atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Badr Salim. Alhamdulillah. Untuk sesi yang di live Facebook, insya Allah cukup. Jadi nanti silahkan bisa diputar ulang kembali kajiannya, bisa di Facebooknya Dompet Duafa Hongkong ataupun langsung masuk ke channel YouTube-nya Dompet Duafa Hongkong. Karena setelah live akan kembali diposting di Facebooknya Dompet Duafa Hongkong. Jadi bagi sahabat yang ketinggalan kajiannya, monggo disimak melalui channel Dompet Duafa Hongkong.